istri, naik motor tapi belum cukup umur siapa? Ada anaknya? Ada yang punya anak? Angkat tangan saja, sampaikan. Ada. Jadi begini, kalau kita lihat dari tingkat kecelakaan, jadi rumusnya begini. Rumus kecelakaan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa diawali dengan apa? Pelanggaran. Pelanggaran tuh lalai apa? Itu kan pelanggaran semua itu. Jadi kecelakaan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa diawali dengan pelanggaran. Melanggar dulu baru kecelakaan. Mau kau jatuh sendiri atau mau kau tabrakan, apakah dan sebagainya, pasti ada pelanggaran dulu mendahulunya. Apakah dia sementara ngantuk, dia bawa mobil, jadi sendiri. Atau dia sementara angkat HP, bawa mobil atau naik motor. Bahkan ada yang selfie-selfie begini naik motor. Ada yang saya lihat. Itu kan bukan pelanggaran itu toh? Itu pasti salah satu penyebabnya bisa kecelakaan. Kemudian, minggu depan akan ada operasi terpusat. Namanya operasi patuh. Kalau patuh berarti taat dan patuh. Berarti harus di sini kalau kita lihat dari persennya itu pasti 80% penindakan. 80% pasti penindakan. 20% itu edukasi, preventif, penjeluhan dan sebagainya. Kalau sudah operasi patuh berarti taat di sini. Berarti kalau kita lihat persennya itu pasti 60 kah atau 80% penindakan. Saya himbau di sini kesempatan bagi masyarakat yang murusin pulang ke rumah sampaikan anak tak, keluarga tak, tolong yang belum lengkap dilengkapi. Kalau belum punya SIM silakan diurus, nanti kita bantu fasilitasi. Kemudian STNK yang sudah habis masa berlakunya STNK-nya silakan diurus. Kemudian kelengkapan teknis, masyarakatnya spion, weser, lampu, itu salah satu penyebabnya juga kecelakaan itu. Tolong dilengkapi. Kemudian tidak lain lagi pelanggaran yang sangat atensi ini masalah adalah pembongkar. Bongkar ini salah satu curhatan masyarakat. Setiap Jumat curhat pasti itu permintaannya masyarakat, tolong ditertibkan masyarakat adalah pembongkar. Jadi tolong yang masih ada anaknya yang masih memasang kelapa bongkar, tolong disampaikan, diganti yang standar supaya tidak mengganggu masyarakat. Karena itu permintaannya masyarakat. Biasa juga ada yang sudah hati-hati di jalan, tapi orang lain itulah dia. Makanya di sini dibutuhkan masalah helm, safety, masalah helm itu sangat penting. Jadi karena kita tertib, beretika, tertib berlalu lintas di jalan, tapi orang lain lagi yang kejijili, tabrak lagi kita. Itu makanya itu masalah safety. Helm saya prioritaskan masalah helm dengan kelapa bongkar. Ini sasaran kami ke depan, yang potensi laka. Potensi laka, pelanggaran yang berpotensi laka itu saya akan kami atensi dan saya akan lakukan penindakan tegas. Itu. Ini juga ada masukan dari masyarakat. Saya juga dibully di Facebook, di medsos itu masalah sepeda listrik. Saya sampaikan kemarin di lewat medsos bahwa saya akan lakukan penindakan tegas. Khususnya sepeda listrik. Dengar dulu. Sepeda listrik itu tidak diperbolehkan di jalan umum. Jalan poros, jalan umum. Tapi diperuntukkan untuk di kompleks perumahan, lorong-lorong, di situ ada anak-anak, ambilkan di situ. Itu bisa itu, di kompleks saja. Tapi kalau di jalan poros, tidak diperbolehkan sama sekali. Tidak diperbolehkan. Dari mana ya? Dari Carikan di sana naik sepeda listrik ke sini. Itu tidak diregistrasi, jadi itu tidak bisa mendapatkan asuransi kalau misalnya kecelakaan. Karena tidak ada STNK, tidak ada izin operasionalnya itu. Bukan, tidak ada STNK, tidak registrasi, tidak bayar pajak, apa dan sebagainya. Dan kalau dia, itu kencang juga ya. Tinggi juga kecepatannya, bisa sampai 40 km per jam itu kecepatannya. Nah, bisa membunuh itu kalau menabrak anak-anak, apa dan sebagainya.
Seperti itu. Ya tolong disampaikan yang memiliki sepeda listrik di kampung atau di rumah, jangan di jalan poros, apalagi jalan provinsi, jangan. Dah. Tadi Bapak bicara sepeda listrik untuk digunakan di lorong-lorong. Tetapi kalau misalnya anak kita listrik hanya berlaku Memang di lorong-lorong saja. pakai ke sekolah. Tidak bisa. Karena itu sangat berbahaya. Dan orang tua juga Pak Oke, tahu bahwa betul. sepeda listrik itu tidak bisa digunakan di jalan lintasan umum. Tidak bisa. Hanya digunakan untuk di lorong-lorong. Lurus saja di komplek. Kebetulan hari ini ramai, jadi pasti akan saya layani semua. Saya akan layani semua sampai sore, sampai selesai semua. Sebelum saya tutup ini kan pencerahan saja namanya, edukasi. Saya cuma titip pesan sama orang tua. Pakai helm standar untuk mengurangi fatalitas laka. Itu, kalau ini bagian depan ini terbentur, pasti kalau masih hidup, pasti kurang ingatan. Yakin dan percaya itu. Biar dokter ahli bagaimanapun pasti kurang ingatan itu kalau ini depan. Di bolakan sini, kalau dia masih hidup pasti geger otak. Beleng-beleng bilang Ustaz Dasat itu. Beleng-beleng kalau di sini terbentur. Makanya pakai helm standar betul-betul yang pakai gabus itu. Dan tak bentur apa masih terlindungi kepala. Baru diikat, dikelip betul-betul. Jangan cuma duduk saja. Datang angin terlempar lagi jatuh. Takut dengan kesadarannya. Jadi bagaimana supaya dia tuh sadar bahwa ini sangat berbahaya demi keselamatan kami. Seperti itu. Begitu. Makanya itu yang ABG itu tolong disampaikan anaknya. Tapi bagaimana supaya dia takut dengan kesadarannya yang kita inginkan di sini. Oke, cukup. Tunggu saja, pasti layani semua. Nama saya Laurentius Nubar dari Pasiponda, Kecamatan Desa Tabarano. Saya datang di sini untuk mengantar anak urus SIM C. SIM itu permulanya itu SIM karena dia belum ada urus SIM. Mengapa saya katakan urus SIM ini anak? Karena sangat penting demi menyangkut nyawa anak saya. Dan identitas anak saya ditahu oleh atau polisi sehingga dimanapun anak itu saja nanti ada karena dilihat SIM kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan. Saran dari Polantas tadi bukan untuk polisi tapi untuk saya sendiri dan anak saya sendiri, makanya saya sendiri datang urus SIM. Demikian saya sampaikan ucapan terima kasih. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, anak yang di bawah umur tidak boleh mengendarai motor tetapi jangan coba-coba tidak pakai helm. Harus helm karena helm adalah pelindung diri anak kita demi keselamatan. Saya kira hanya itu yang saya petik saran dari Polantas hari ini, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak.